Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyebut pemilu bukan soal meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya, tetapi melapangkan jalan menuju tujuan RI. Dikutip dari kantor berita Tempo.co, Pak Anies bilang, jadi kalau ada pemilu 2024, ini bukan soal meneruskan yang kemarin. Pemilu adalah melapangkan jalan menuju tujuan Republik ini. Jadi, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal menengok 5 atau 10 tahun terakhir. Tujuannya adalah kita setiap 5 tahunan berhenti sejenak menentukan arah, menentukan siapa yang siap memimpin regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan, kata Pak Anies. Lebih jauh, masih dikutip dari kantor berita Tempo.co, Anies menggunakan penamaan PKS atau yang sekarang sedang kader PKS usahakan bersama-sama. Apa yang sudah menjadi nama dari partai itu. Ia berharap kalimat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sekedar dibacakan dalam upacara-upacara, tapi dilaksanakan dalam keseharian program pemerintah. Makin muter-muter nggak jelas soal sikapnya. Anies nambahin lagi. Jadi artinya di semua aspek perubahannya bukan menghentikan, bukan soal meneruskan. Perubahannya soal memasukkan unsur keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Maka kita berharap dengan cara seperti itu ada keberlanjutan, tapi juga ada perubahan. Ada keberlanjutan dan perubahan. Karena tidak mungkin hanya berlanjut saja, tapi tidak mungkin juga hanya berubah saja. Tapi unsur keadilan. Ucap Anies Baswedan muter-muter. Oke, kenapa saya bilang ini muter-muter nggak jelas? Begini, soal mewujudkan keadilan sosial adalah soal pijakan ideologisnya. Sementara apa yang ramai dijadikan label perubahan versus keberlanjutan adalah soal kebijakannya, program pembangunannya. Pijakan ideologis itu tidak boleh dan tidak akan berubah. Karena sudah termaktub dalam falsafah negara yang namanya Pancasila. Pijakan ideologis ini adalah yang mendasari setiap gaya pembangunan masing-masing pemimpin. Sementara orientasi pembangunan dan kebijakan itu bisa berubah-ubah mengikuti apa yang dianggap prioritas oleh pemimpin negara yang menganut sistem presidensial ini. Nah, kalimat Pak Anies yang menyebutkan memasukkan unsur keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Ini menjadikan orientasi pembangunan ala Anies ini nggak jelas. Seolah keadilan hanya sebuah unsur tambahan untuk unsur utamanya. Unsur utamanya inilah yang disebut orientasi pembangunan. Ibaratnya, kalau kita ke restoran, kita tanya menu. Kemudian pelayan restorannya bilang, menu makanannya nggak penting. Yang penting kecap asinnya. Ini kan lucu. Oke deh, anggap aja pernyataan Pak Anies ini jelas. Anggap aja. Katakanlah beliau menjadikan keadilan sebagai unsur utama. Tapi mari kita lihat rekam jejak kepemimpinan Pak Anies. Begini, kalau kita berbicara keadilan, berbicara pemerataan pembangunan, maka kita berbicara soal ketimpangan. Berbicara soal ketimpangan, maka kita memakai indikator data yang disebut rasio Gini. Ketimpangan di DKI tercatat meningkat di era Pak Anies, yaitu dari 0,409 pada 2017 atau pada saat Pak Anies dilantik ya, menjadi 0,412 pada saat Pak Anies lengser atau 2022. Badan Pusat Statistik juga mencatat di era Pak Anies, kemiskinan DKI meningkat dari 3,78% pada saat Pak Anies dilantik atau 2017 menjadi 4,61% pada saat Pak Anies lengser atau 2022 yang lalu. Dan ini adalah salah satu rekor tertinggi kemiskinan DKI dalam 15 tahun terakhir. Singkatnya, terjadi kenaikan jumlah orang miskin di DKI sebanyak 101.000 orang di era Anies. Sebaliknya, pada periode yang sama, rata-rata nasional untuk ketimpangan alami penurunan, yaitu dari 0,391 pada 2017 menjadi 0,381 pada 2022.
Ini kan artinya ketimpangan DKI meningkat, padahal rata-rata nasional ketimpangannya justru turun. Begitu juga dengan angka kemiskinan. Di periode yang sama, rata-rata kemiskinan nasional turun dari 10,12% pada 2017 menjadi 9,57% pada 2022. Atau jumlah orang miskin di Indonesia berkurang sebanyak 220.000 jiwa. Ini berarti angka kemiskinan dan jumlah orang miskin di DKI meningkat di era kepemimpinan Anies Baswedan di saat angka kemiskinan dan jumlah orang miskin secara nasional turun. Jadi Pak Anies ini lagi membulet ngomongin keadilan yang kayak apa. Jangan bohongi rakyat Indonesia seperti dulu warga miskin DKI dibohongi dengan narasi rumah DP 0 untuk warga miskin. Jangan membual seperti waktu mengklaim program Jobpreneur melampaui target. Padahal di tengah jalan definisi target di otak-atik. Dan kalau kita pakai target, definisi target awal ya, capaiannya itu nggak sampai 2%. Ini kan tipu-tipu aja namanya. Saya menduga Pak Anies bulet muter-muter nggak jelas, ya sama kayak ketika ditanya apakah akan menghidupkan kembali FPI dan HTI apabila terpilih jadi presiden, simply karena beliau sadar bahwa approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi begitu tinggi, yaitu sekitar 8 dari 10 rakyat Indonesia puas. Anies takut melawan gelombang kepuasan tersebut sehingga kemudian merangkai kata seperti sedang merevisi definisi perubahan nama koalisi yang mengusungnya. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.